Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Kristus di Indonesia Bekasi. Kembali kita bertemu bertatap muka di layar kaca dalam ibadah pertemuan Jumat Agung. Tentu kita berharap tetap bersukacita. Kita akan ibadah. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang agung dan luar biasa, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan rasa kagum Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang kami hadapi Tuhan beberapa minggu belakangan. Tapi kami mau bawa hati kami dengan ucapan syukur karena banyak yang udah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau ibadah dengan rasa sukacita. Kami mau ibadah Tuhan datang ke hadapan-Mu menaikkan ucapan syukur ya Tuhan. Jumat Agung ini Tuhan, biar kami mengingat tentang pengorbanan-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Menjadikan kami anak-anak manusia menjadi berharga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah Jumat Agung ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang di rumah sama-sama kita katakan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk kepada perayaan Jumat Agung, saya akan bacakan dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Begini bunyinya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang-orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut
Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they let him down in Joseph tomb, the entrance sealed by heavy stone, Messiah's name, and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. And on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Jemaat yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengagungkan nama Tuhan sebab Dia besar dan Dia layak disembah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh,
mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami kagumi Engkau, Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom, selamat pagi jemaat. Senang hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun lewat media online. Setelah tadi kita memuji Tuhan bersama-sama, hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya berharap bisa membantu kita untuk mengingat akan kasih Kristus di kayu salib, terutama nilai-nilainya. Saya berharap 8 hari terakhir ketika kita mendengarkan video renungan jelang Paskah dan Jumat Agung bisa membantu hati kita dipersiapkan
Karena kami tahu saat ini dengan begitu banyak tantangan yang terjadi di dalam hidup kita, terutama karena isu COVID-19 ini, kadangkala kita lupa, kita ada satu hal yang kita perlu peringati bersama-sama, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Video yang 8 hari terakhir ditampilkan kepada kita, saya berharap ini membantu kita mengingat kembali akan beberapa nilai-nilai Kristus Yesus untuk hidup kita. Tujuannya cuma satu, agar kita semua bisa mengingat kembali tentang cinta Tuhan kepada kita. Dan saat ini, ketika kita akan mendengarkan firman, saya berharap kita bisa membuka mata hati kita, terutama untuk mengingat akan kematian Tuhan kita Kristus Yesus di kayu salib. Tapi sebelumnya, saya mengundang kita untuk menundukkan kepala, kita bisa berdoa bersama-sama. Ya Allah kami yang bertata di surga, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Esa, kudus dan berkuasa. Bapa, kami datang sebagai umat Engkau pada hari ini, merayakan Jumat Agung sebagai wujud dari rasa cinta dan syukur kami kepada Engkau, karena Engkau mencintai kami, dan mau berkorban untuk memperdamaikan kami dengan Engkau. Kristus Yesus yang mati di kayu salib, bagi banyak orang sebuah kebodohan, bagi banyak orang sebuah keanehan, tetapi tidak bagi kami, karena mata iman kami bisa melihat jelas bahwa kematiannya adalah suatu simbol nyata yang digambarkan di perjanjian lama berulang-ulang, bahwa Engkau mengasihi kami dan rela mengorbankan sesuatu untuk memperdamaikan kami dengan Engkau. Bapa, biarlah pada pagi hari ini ketika kami mendengarkan firman ini, mata hati kami benar-benar tertuju kepada Engkau, dan kami memilih merenungkan firman Engkau, dan kami memilih berubah ya Bapa. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bisa meyakinkan banyak orang tentang kebenaran firman Engkau. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian serta adik-adik, ini adalah perayaan Jumat Agung. Walaupun perayaan ini agak sedikit unik, biasanya kita berkumpul di ruang ibadah kita bernyanyi bersama, kita menonton video tentang penyaliban Kristus Yesus, ataupun kita menyaksikan drama tentang penyaliban, atau bahkan ada intisari-intisari dari cerita tentang salib tersebut yang bisa ditampilkan dalam cerita-cerita keseharian. Tapi hari ini kita tidak bisa lakukan itu. Kita hanya bisa bertatap muka melalui video. Kita hanya bisa melangsungkan ibadah kita secara online. Tapi bukan berarti maknanya berkurang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Maknanya saya berharap tetap sama. Bahkan makin membuat kita menghargai betapa perkumpulan yang ada di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Beberapa waktu yang lalu saya terlibat chatting dengan beberapa anggota jemaat, dan kita menjadi melo. Kenapa? Sudah sebulan tanpa disangka kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Kita tidak bisa memecahkan roti dan minum anggur sebagai perjamuan kudus bersama-sama. Kita tidak bisa saling memberikan peluk hangat, bersalam-salaman. Rasa kangen itu begitu besar untuk bisa bertemu. Apalagi di momen Jumat Agung, yang biasanya kita bisa berkumpul, kita bisa menangis bersama, mengingat akan kematian Tuhan kita di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. Tapi hari ini kita nggak bisa lakukan itu. Kita hanya bisa berada di rumah. Saya berharap kita makin bisa menghargai fellowship di dalam Tuhan itu. Dan lebih daripada itu, Jumat Agung ini, kita juga makin lebih menghargai akan salib Kristus. Nah, apa yang akan saya bawakan di dalam renungan firman kita di ibadah Jumat Agung kali ini? Saya beri judul memuliakan Dia, memuliakan Allah Bapa. Apa yang menarik dengan apa yang akan saya sampaikan ini? Biasanya
Jumat Agung itu menampilkan khotbah-khotbah yang bicara tentang penyaliban, yang bicara tentang doa di Getsemani, yang bicara tentang penyangkalan Petrus, ataupun pengkhianatan Yudas Iskariot. Ada juga yang mengambil cerita tentang hari-hari terakhirnya. Tapi hari ini yang akan saya bagikan kepada kita semua adalah beberapa waktu sebelum di Taman Getsemani. Tahukah Bapak Ibu, Yesus berdoa bukan hanya di Taman Getsemani menjelang kematiannya di kayu salib. Tapi ada satu doa lain yang dia sampaikan sebelum doa di Taman Getsemani itu. Dan Rasul Yohanes menyampaikan hal itu di dalam bukunya tentang doa yang dia lakukan. Dan menariknya, doa itu isinya tentang apa? Doa itu isinya untuk kita. Doa itu untuk murid-muridnya, untuk orang Kristen, untuk kita sampai sekarang ini. Saya tidak akan membahas semuanya, tetapi saya akan membahas dua hal yang saya berharap dua hal ini bisa membantu kita mengingat akan nilai-nilai Kristus Yesus dan apa yang menjadi contohan teladan serta pesannya untuk kita. Yaitu yang mana isinya? Di Yohanes 17. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Tapi sebelumnya, mari kita lihat sama-sama di Yohanes 18 di ayat yang pertama. Saya mengajak kita membuka di Yohanes 18 di ayat yang pertama. Ini sebagai penanda waktunya. Dikatakan begini, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ini sebagai satu penanda waktu bahwa sebelum di Taman Getsemani, di seberang sungai Kidron itu, maksudnya taman tersebut adalah Taman Getsemani, Yesus punya waktu berdoa buat kita. Lucu ya. Yesus tahu loh, dia mau mati. Dia akan siap dianiaya, dia siap disiksa. Tapi dia ambil waktu doa loh. Buat siapa? Buat saya, buat Anda semua. Jarang ya kita ngelihat ada orang hidupnya lagi tertekan berat, masih sempat mikirin orang lain. Lah Tuhan kita itu dari sisi kemanusiaannya masih mikirin kita. Doanya pun untuk kita. Hal yang penting disampaikan. Biasanya Yohanes 17 itu digambarkan tentang pentingnya persatuan. Tapi hari ini saya angkat 2 poin yang berbeda lainnya yang saya berharap bisa bantu kita sama-sama. Yang pertama, mari sama-sama kita buka di Yohanes 17 di ayat 1. Yohanes 17 di ayat yang pertama. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sampai sini dulu kita baca. Yesus meminta di dalam doanya kepada Bapa di surga, Bapa permuliakanlah anakmu. Nah, sampai sini kalau dipotong kayaknya Tuhan loh kok Yesus minta dipermuliakan seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Sekarang lihat di ayat 4-nya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia.
mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Menarik. Apa yang menarik di sini? Yesus bilang, Bapa permuliakanlah anakmu karena aku sudah mempermuliakan engkau. Apa maksudnya? Ini dong yang jadi pertanyaan kita. Ada satu permintaan Yesus di situ. Bapa permuliakan aku. Karena Yesus tahu sebentar lagi dia akan direndahkan. Tapi yang menarik coba perhatikan. Yesus nggak minta hanya dipermuliakan begitu saja. Tapi dia katakan, karena aku sudah mempermuliakan engkau. Dia sudah mempermuliakan Allah Bapa di bumi, menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, telah memuliakannya dengan bisa membagikan tentang Tuhan kepada berbagai macam orang. Dia udah lakukan bagian dia untuk mempermuliakan Tuhan. Maka gak heran, Rasul Paulus menulis di Filipi 2 ayat 7 sampai 11 ya. Dikatakan begini di Filipi 2 ayat 7 sampai 11. Ini tentang Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, bicara tentang Yesus ya. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow. Ini yang dimaksud Yohanes 17 ayat 1. Maka kita nggak heran penulis Ibrani pun menulis hal yang sama. Yesus lebih tinggi dari malaikat. Yesus lebih besar daripada Musa. Bahkan Yesus diperbandingkan dengan Melkisedek, imam besar. Yesus lebih tinggi dari segala nama yang ada. Ini doa Yesus pertama. Dia sudah mempermuliakan Tuhan selama dia ada di bumi. Dan dia bilang, Tuhan, permuliakanlah anakmu. Dan Allah Bapa meninggikan nama Tuhan kita. Jemaat, poin pertama saya adalah tentang prinsip kemuliaan. Apa yang menarik dengan prinsip kemuliaan? Hari ini dunia punya prinsip berbeda tentang kemuliaan daripada cara Tuhan. Dunia mengajarkan prinsip kemuliaan adalah begini, kau bekerja keras untuk dirimu, kau bangun karirmu, kau bangun namamu, kau bangun hidupmu, sehingga orang-orang akan menghormati engkau. Gelarmu banyak, orang memuliakan engkau. Uangmu banyak, orang mempermuliakan engkau. Pintarmu dahsyat, orang mempermuliakan engkau. Jabatanmu tinggi, orang mempermuliakan engkau. Dan hari ini betul tidak hal ini masuk ke gereja juga. Berapa banyak yang hidupnya sederhana berpikir secara diskriminatif. Lihat, mereka
yang hidupnya lebih kaya dihormati di gereja. Berpikir diskriminatif. Sampai berpikir, oh, kalau gitu kita kaya juga. Atau ya udahlah, ini memang untuk orang kaya. Saya bersyukur kita nggak lakukan itu. Lihat, dia beri sumbangan lebih banyak. Dia lebih dimuliakan. Dihormati, disanjung-sanjung. Bukan. Ya perlu kita punya rasa syukur. Perlu kita memberikan rasa terima kasih kita. Tapi bukan berarti akhirnya nilai kita jadi berbeda dengan nilai yang diajarkan Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan dari sini? Yesus mengajarkan, kenapa nama Yesus itu lebih tinggi dari segala nama yang ada di muka bumi ini. Bahkan lebih tinggi dari yang ada di atas bumi maupun yang ada di bawah bumi. Prinsipnya cuma satu, karena dia terlebih dahulu memuliakan Allah Bapa. Dia mengerjakan apa yang sudah diberikan oleh Allah Bapa. Tuhan kita Yesus Kristus sudah menyelesaikan apa yang dititip oleh Allah Bapa. Ini prinsip kemuliaan Allah Tuhan kita. Ini prinsip kemuliaan Allah di Alkitab. Kenapa Daud dipermuliakan? Karena dia mempermuliakan Allah Bapa dalam setiap perbuatan hidupnya. Kenapa Musa dipermuliakan? Masih ingat cerita Musa? Waktu dia bawa background dia sebagai seorang pangeran. Lalu dia bawa juga dengan background dia sebagai seorang pemberani waktu dia bunuh orang Mesir. Lalu kemudian orang-orang Israel bilang, siapa lu? Sok bela-bela kita. Lalu sehingga dia melarikan diri. Sampai harus jadi seorang penggembala di satu tempat, di tanah yang berbeda jauh, yang tidak kenal dia, di Midian sana. Sampai dia belajar merendahkan dirinya, dan belajar untuk bisa melepaskan segala macam backgroundnya, dan menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa, sehingga Tuhan kita mengatakan, kau sudah siap. Dan dia mempermuliakan Tuhan dalam setiap perbuatan hidupnya. Makanya dia menjadi hebat. Masih ingat cerita Esra? Dengan hidup yang nyaman di istana, dia memilih keluar dari istana yang ada di Babilonia hanya untuk bisa menanamkan nilai-nilai Tuhan di tanah kampung halamannya. Yang hidupnya akan jadi lebih berat. Tapi karena itu Esra dipermuliakan. Tuhan kita Yesus Kristus pun sama. Mengosongkan dirinya. Turun ke surga, gak main-main. Mengambil rupa seorang hamba. Bedakan ya arti hamba masa itu sama sekarang ya. Kalau sekarang bangga banget dibilang hamba Tuhan. Oh ini hamba Tuhan. Oh iya. Beda ya. Hamba pada masa itu ya hamba. Kayak budak. Kalau sekarang jualan hamba Tuhan, hamba Tuhan, hamba Tuhan. Karena dia merendahkan dirinya, Tuhan kita ditinggikan. Bukan sembarang merendahkan, hanya untuk bisa memuliakan Allah Bapa. Jemaat Bapak Ibu, di hari Jumat Agung ini, Yesus mati di kayu salib, Yesus dianiaya. Dia merendahkan dirinya, tapi dia lakukan ini untuk bisa memuliakan Tuhan. Melakukan yang menjadi tanggung jawab dia. Kita perlu tanya sama diri kita saat ini. Prinsip kemuliaan kita yang mana? Prinsip kemuliaan Allah dunia atau prinsip kemuliaan Allah Tuhan? Allah dunia, kita bangun terus tentang kitanya. Kita minta dimuliakan. Hidup kita maunya orang hormati kita. Orang ngomongnya bagus sama kita. Padahal yang kita terus perhatikan tentang kita terus. Gak selamanya nih tentang orang-orang yang sudah hebat ya secara dunia. Bahkan mungkin hidup kita yang sederhana sekalipun. Tanpa sadar prinsip kemuliaan kita sama. Pakai nilai dunia bisa. Semua tentang kita. Udah, rumah tangga kita.
kebutuhan kita dulu. Susah saya ke sana, kenyamanan kita dulu. Tanpa sadar prinsip kemuliaan yang kita bangun adalah tentang diri kita sendiri. Saya. Baru kita bilang, baru tentang Tuhan. Atau kita ambil prinsip kemuliaan Allah Tuhan kita, yang dia katakan itu apa? Tuhan dulu. Baru kita. Karena Tuhan tahu setelah kita memberikan kepada Tuhan, setelah kita mengangkat tentang Tuhan, setelah kita mempermuliakan Tuhan, setelah kita melakukan apa yang menjadi bagian yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan akan mempermuliakan kita. Pak Pendeta, ini terlalu filsafat. Apa maksudnya? Simple. Kamu hari ini dipercaya Tuhan apa? Tuhan percayakan kamu sebagai suami. Permuliakan Tuhan sebagai suami. Apa tanggung jawabmu sebagai suami? Kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Sudahkah kita mengasihi seperti itu? Apakah kau menafkahi istrimu? Atau kau yang dinafkahi istrimu? Ini bukan soal gaji besar atau kecil. Ini bukan soal pendapatan siapa yang lebih besar, bukan. Tapi kau berjuang untuk menafkahi. Kau rela berdarah-darah, kau rela untuk bekerja keras untuk bisa memberikan yang terbaik buat keluargamu. Tugas kita sebagai suami, kau mempermuliakan Tuhan, nanti kau akan dipermuliakan Tuhan. Tugasmu menjadi suami untuk melindungi istrimu. Tugasmu sebagai suami untuk bisa mengasuh dia, merawat dia dengan air dan firman. Jangan sampai kau yang gak ke gereja, lalu kau minta dimuliakan, kau minta diperhatikan, kau minta dihormati. Jangan sampai kau yang lupa berdoa, wahai suami. Jangan sampai kau yang lupa membaca firman, wahai suami. Jangan sampai kau yang sering lupa melakukan firman, wahai suami. Permuliakan Tuhan dengan apa yang Dia sudah berikan. Kau diberikan menjadi suami. Permuliakan Tuhan di situ. Tuhan akan angkat dirimu. Kau akan dihormati oleh istrimu. Kau akan dihargai. Kau akan disanjung. Kau akan dikagumi. Istri, Tuhan berikan kepadamu menjadi istri. Apa yang dikatakan? Hormatilah suamimu. Seperti jemaat menghormati Kristus. Bagaimana kau menghormati suamimu? Tapi suamiku gak kayak Kristus, itu memang problemnya. Kadangkala memang kita suami tidak bisa menjadi kelakuannya 2% pun tidak kayak Kristus. Saya tahu ini kita bergumul, tetapi dikatakan wahai istri, kadangkala doa kita, perbuatan kita itu lebih besar pengaruhnya daripada mulut kita. Apa yang bisa kau lakukan sebagai istri untuk mempermuliakan Tuhan? Serve suamimu. Sampaikan dengan lemah lembut. Saya hargai istri saya. Di saat saya lagi stres, kadangkala saya jadi tidak sensitif. Dia selalu menjawab dengan lemah lembut. Dia masih menyediakan saya kopi, teh, makan siang. Lalu dia datang ke saya. Babe, kamu kenapa kok tegang banget selama belakangan ini? Ada yang bisa aku bantu? Kamu tahu sebagai suami dapat jawaban seperti itu. Saya menemukan partner hidup saya kembali. Lebih daripada tegang mulu, keras mulu. Ngapain sih? Bisa gak sih di rumah ini tenang aja? Kadang-kala kita jadi istri ya, aduh. Kau diberikan tanggung jawab sebagai orang tua.
Bapak, Ibu, ketika kau diberikan tanggung jawab sebagai orang tua, bukan hanya anakmu sembarang gede. Kau permuliakan Tuhan. Dengan apa? Tuhan, apa yang kau titip, anak ini ku jaga, ku besarkan dengan nilai engkau, dan aku mau membantu dia untuk mencintai engkau juga. Ulangan 6 mengatakan kau ajarkan berulang-ulang tentang Tuhan. Hari ini apa yang kita tanam? Gak hanya lewat mulut kita, lewat perbuatan kita. Bapak, aduh bapak. Anak kita kadang gak ngelihat kita berdoa. Gak ngelihat kita praktekkan isi firman. Dia cuma ngelihat kita nonton TV, jago tentang politik, jago tentang corona, tapi dia gak bisa ngelihat dengan nyata seberapa kau sebagai bapak mencintai Tuhan. Dan kau berharap anakmu akan tumbuh besar dan memuliakanmu. Belum tentu. Seberapa besar, wahai ibu, kau provide, kau menyediakan segala sesuatunya di rumah. Di masa-masa lagi susah seperti ini, kadangkala prinsip kemuliaan itu berubah. Kita pakai prinsip kemuliaan ala dunia. Hati-hati dengan corona. Tentang kita lagi, tentang kita lagi, tentang kita lagi, tentang kita lagi, tentang kita lagi. Akhirnya orang gak merasakan dampak apa-apa tentang keberadaan kita sebagai orang Kristen. Tuhan gak dipermuliakan, kita gak dipermuliakan. Tapi saya bangga, seperti yang sudah saya sampaikan berulang-ulang selama 3 minggu terakhir. Saudara-saudari yang mengambil kesempatan untuk berbuat baik. Mereka mempermuliakan Tuhan dengan berbuat kebaikan kepada sesama. Memberikan makanan, memberikan sumbangan, mengatur orang-orang supaya bisa punya ibadah lebih baik. Mengasihi, mendoakan, mengatur fellowship dan sebagainya. Ini membuat orang tersebut dihargai, dihormati. Tuhan memuliakan dia. Dan gak usah heran ke depannya apalagi yang akan Tuhan permuliakan, saya gak tahu. Tapi inilah prinsip kemuliaan Allah Tuhan. Permuliakan Tuhan terlebih dahulu. Di tempat kerja, kau bisa permuliakan Tuhan terlebih dahulu dengan kau melakukan pekerjaanmu. Kolose 3 mengatakan yaitu apa? Hei hamba, taatilah Tuhanmu dalam segala hal. Kau lakukan itu untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan supaya naik jabatan. Permuliakan Tuhan. Kita tanggung jawab dengan hidup kita. Permuliakan Tuhan. Kita sebagai anak. Permuliakan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kita hormati orang tua kita. Dengerin apa kata dia. Doakan orang tua kita. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Saya tahu sekarang ya kebanyakan belajar online, pakai Zoom atau apa, tapi videonya dinonaktifkan, main game dia. Gurunya ngejelasin, dia main game. Permuliakan Tuhan. Waktu kita belajar mempermuliakan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, Tuhan akan permuliakan kita. Tapi ini kan tentang Yesus, Pak Pendeta, gak ada hubungan. Kau boleh cari di Alkitab, setiap orang yang memuliakan Tuhan dalam setiap bagian hidupnya, Tuhan permuliakan dia kembali. Cuma saya mengajak kita di hari Jumat Agung ini. Coba lihat hidup kita. Apakah kita memilih memuliakan Tuhan terlebih dahulu sebelum kita lebih banyak memperhatikan hidup kita? Saya sudah bilang, kita banyak waktu ini untuk pembatasan sosial ya. Isolasi, lockdown, apalah namanya terserah ya. Seberapa banyak di masa itu kita permuliakan Tuhan? Hampir-hampir doa saat teduh kita pun nyaris nggak punya kualitas yang sama. Kita sibuk mempermuliakan diri kita. Wah, ngelihat internet. Lakukan apa? Rebah-rebahan di rumah. Saya baca satu cerita lucu.
Dibilang satu hari saat kita menjadi kakek nenek, kita bisa cerita sama cucu kita turut menyelamatkan negara ini. Wah, kamu tahu nak, tahun 2020 kakek menyelamatkan negara ini. Wow, luar biasa, gimana caranya kek? Dengan rebahan di rumah. Tidur. Kenapa? Karena pembatasan sosial, tidur-tiduran di rumah. Saya berharap enggak, kita bisa isi hal-hal produktif. Kita bisa hal-hal dengan hal-hal yang membangun. Kita mungkin makin kenal Tuhan kita. Permuliakan Tuhan terlebih dahulu. Hari ini, kita melihat orang-orang besar di dunia adalah orang-orang yang peduli kepada orang lain. Kau, saya sebagai orang Kristen, seberapa kau peduli dengan orang-orang lain? Seberapa kau peduli untuk bisa memuliakan Tuhan di setiap aspek hidupmu? Percayalah Tuhan akan mempermuliakan engkau. Yang kedua, kita lihat sama-sama di ayat 2 dan 3. Yohanes 17 di ayat 2 dan 3. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kata kekal di sini menggunakan kata aionios. Apa itu? Aionios itu. Aionios itu artinya adalah yang tak berawal dan tak berujung, selamanya ada. Kata ini juga dipakai di Matius 19 ayat 16. Kita lihat sama-sama Matius 19 di ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah ini, aionios itu. Hidup yang kekal. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Luar biasa ya, kita sampai level orang muda itu aja belum. Dia sudah dahsyat banget. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ada hal yang menarik dari dua comparison, ya, dua perbandingan ayat ini tentang hidup kekal. Poin nomor 2 saya yang kita bisa ambil, apa pesan yang Yesus ingin kita punya di dalam hidup kita adalah prinsip kekekalan. Apa yang menarik dengan prinsip kekekalan ini? Tadi kalau kita baca, hukum mana yang gak dituruti oleh orang muda ini? Semua dia turuti. Dengan bangga dia bisa bilang, "Aku udah jaga kebenaran hidupku." Tiba-tiba Yesus mengatakan sesuatu di luar dari hukum itu. Yaitu apa? "Jual segala harta benda milikmu, lalu ikutlah aku." Dia stop sampai situ. Ada yang menarik. Di Yohanes 17 tadi dikatakan oleh Yesus, prinsip kekekalan adalah mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah seperti ini. Di saat kita sebagai orang Kristen, kadangkala kita bisa berpikir kekal itu tentang surga terus. Padahal prinsip kekekalan bermula dari kita mengenal Allah Bapa kita dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan.
lucunya kita lebih sibuk tentang hukumnya, lebih sibuk tentang doktrinnya. Hari ini lagi rame ya, ada sekarang sebutnya diskusi teologi ya, tentang doktrin. Saya jujur sebagai pendeta, saya ngelihatnya sedih. Kenapa saya sedih? Bagaimana kau bisa mengklaim sesuatu yang sifatnya semua tafsiran? Ya nggak apa-apa juga untuk kita diskusikan, tetapi kalau sampai kita menjatuhkan satu sama lain, saya nggak ngelihat ada prinsip Yesus di sana. Kenapa kita nggak lebih pentingkan pengenalan kita akan Tuhan? Nanti kita jatuh pada kesombongan rohani. Prinsip kekekalan adalah prinsip kau kenal Tuhanmu, bukan hanya kenal hukumnya ya, kau kenal hatinya. Kau kenal pikirannya. Kau kenal prinsip dari Tuhanmu. Kita beruntung, kita diberikan Alkitab. Di sini dibicarakan banyak hati Tuhan. Di sini banyak dibicarakan hati Tuhan. Di sini banyak dibicarakan pikiran Tuhan. Tapi kenapa yang kau sibuk adalah perintahnya saja? Kenapa yang kau sibuk sejarah mana yang paling tepat? Harusnya kita sibuk mencari tahu isi hati Tuhan. Ini layaknya seperti kita berhubungan, suami, istri, kekasih, ataupun anak dengan orang tua. Kita nggak sibuk bicara aturan di rumahnya. Kita saking kenal orang tua kita udah tahu kapan dia akan marah. Kalau mukanya datang model begini, ini artinya dia lagi kecewa. Kalau datang mukanya lagi begini, artinya dia lagi bahagia. Kalau datang mukanya lagi model begini, ini artinya dia lagi biasa saja. Kalau datang mukanya lagi begini, uangnya lagi kurang. Kalau dia buat seperti ini, berarti dia lagi bohong. Istri saya tahu ya, kemarin dia nanya, sayang, kamu pernah gak sih mikirin perempuan lain? Lalu saya senyum, lalu saya bilang, gak pernah tuh. Terus dia bilang, aku tahu kamu bohong. Masa sih? Iya lihat, aku kan udah 10 tahun sama kamu, hampir jalan 11, aku tahu dari wajahmu. Wah, lihat. Nggak bicara aturannya. Bicara apa? Bicara tentang pengenalannya. Jangan artikan kalau gitu saya selingkuh atau mikirin perempuan lain, bukan seperti itu ya. Tapi artinya, kalau kita kenal dengan seseorang, kita tahu sampai model isi hatinya seperti apa. Ini yang saya maksud berkali-kali di dalam khotbah saya, di dalam kelas saya. Yesus datang untuk membawa kita dari level doktrin ke level falsafah. Hari ini kita makin kenal hati Tuhan tidak? Prinsip kekekalan itu bukan tentang kamu dikit-dikit berharap, kita jadi Kristen biar masuk surga. Kau makin kenal hati Tuhan enggak? Ini juga tentang investasi terbesar kita di mana. Saya bersyukur, don't get me wrong, jangan anggap saya salah. Saya bersyukur dengan peristiwa COVID-19 ini. Ada titik rasa syukur yang saya dapat sebagai pelajaran hikmat untuk saya. Yaitu apa? Selama ini investasi kita terbesar di mana? Di situ ketahuan hati kita. Kalau kita memang banyak investasi untuk pengenalan akan Tuhan, peristiwa seperti ini nggak buat kita jadi panik kalut banget, tidak. Peristiwa ini malah membuat kita makin bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan itu begitu berkuasa dan dahsyat. Siapa yang pernah menyangka? Orang-orang sudah berpikir banyak. Gak akan ada lagi hal berat yang bisa menghancurkan bumi ini. Gak ada lagi. Kenapa? Dari sisi kesehatan, teknologi, semua sudah jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Gak ada hal lagi yang benar-benar bisa menghancurkan kita sebagai manusia.
Makanya orang hari ini sudah gak mulai kepikiran Tuhan. Makanya hari ini agnostik laku. Makanya hari ini orang-orang udah lebih mikirin, wow, teknologi bisa menjawab hal ini. Ilmu pengetahuan bisa menjawab hal ini. Orang udah gak bisa ngelihat Tuhan. Sampai Tuhan mengirim sesuatu untuk kita semua sadar, aku ada. Dan aku masih berkuasa. Saya bersyukur, di situ membuktikan investasi kita di mana. Karena kekekalan adalah sesuatu yang kita akan taruh sebagai bentuk investasi kita. Makanya coba perhatikan. Ada orang yang invest banyak ke hartanya. Karena dia pikir selama hidupnya dia akan senang dan sebagainya. Investasi terbesar dia di sana sampai hancur. Dia hilang harapan. Ada yang taruh di gelarnya, ada yang taruh di pekerjaannya, ada yang taruh di statusnya, ada yang taruh di keluarganya. Itu semua investasi dia, tetapi semuanya bisa di wipe out oleh Tuhan. Prinsip kekekalan, kita mengenal Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenali hatinya. Investasi banyak di sana. Jadi saya harus gak usah kerja sungguh-sungguh Pak Pendeta. Bukan. Kau kerja sungguh-sungguh. Tapi kau kerja karena kau juga makin kenal siapa Tuhanmu. Hari ini coba tanya. Apakah saya makin kenal Tuhan saya? Coba perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus di Filipi 3 di ayat 12. Dikatakan begini di Filipi 3 di ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saya suka Rasul Paulus menyampaikan, yaitu apa? Sikap dia melupakan apa yang di belakang dan dia berlari ke depan untuk makin mengenal Kristus Yesus Tuhan, untuk makin mengenal tentang Tuhan. Hati Tuhan kita, pikiran Tuhan kita. Dia bilang, kalau ada salah satu hal yang kau berpikir tentang hal itu, Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan buka. Aku kurang mengerti tentang ini Tuhan, aku tuh kurang mengerti, Tuhan akan buka. Sudah berapa lama kau jadi Kristen? Sudah berapa lama kau jadi Kristen? Sudah berapa banyak perjamuan kudus yang kau lakukan? Sudah berapa banyak ibadah minggu yang kau hadiri? Sudah berapa banyak Paskah yang kau hadiri? Sudah berapa banyak ibadah Jumat Agung yang kau hadiri? Anak teens, anak kampus, sudah berapa banyak telur Paskah yang kau dapat? Tapi kau makin kenal hati Tuhanmu tidak? Kau makin kenal jalan pikirannya tidak? Saya selalu percaya mengenal hati Tuhan itu butuh waktu, butuh proses. Itu bukan sesuatu yang gampang. Mengenal hati Tuhan itu butuh banyak perjalanan peristiwa. Tapi saya percaya satu hal. Setiap
hal yang kita lalui itu harusnya kita makin kenal hati Tuhan kita. Peristiwa COVID-19 ini harusnya bantu kita untuk mengenal hati Tuhan kita. Peristiwa keluarga sakit harusnya membantu kita makin mengenal hati Tuhan kita. Peristiwa kurang penghasilan harusnya membantu kita makin kenal isi hati dan pikiran Tuhan kita. Peristiwa suksesnya kita harusnya makin membuat kita kenal isi hati dan pikiran Tuhan kita. Peristiwa anak lahiran kita harusnya makin membantu kita mengenal isi hati dan pikiran Tuhan kita. Peristiwa naik kelasnya kita harusnya makin membuat kita kenal isi hati dan pikiran Tuhan kita. Dalam setiap masa, dalam setiap peristiwa, pagi, siang, malam, kita bisa ambil waktu merenungkan, sehingga kita bisa makin mengenal isi hati dan pikiran Tuhan kita. Jemaat, ini dua hal yang diajarkan oleh Yesus Kristus hanya lewat doa Dia untuk kita. Saya berharap di Jumat Agung ini, mari ambil waktu. Ubah cara kita berpikir tentang prinsip kemuliaan. Permuliakan Allah Bapa terlebih dahulu, sehingga biarkan Tuhan yang memuliakan kita. Prinsip kekekalan. Bukan berinvestasi pada sesuatu yang kita tahu akan berakhir, tapi berinvestasilah pada pengenalan akan hati dan pikiran Tuhan, sehingga yang lainnya akan Dia berikan kepada kita. Miliki attitude seperti Rasul Paulus, melupakan apa yang di belakang, tidak ingat lagi dulu saya ya sebelum bertobat sungguh-sungguh seperti ini, sebelum jadi murid seperti ini. Nah. Tapi malah kita berlari, berusaha besar hanya untuk bisa mengenal hati dan pikiran Tuhan. Kristus Yesus mati di kayu salib supaya kita diperdamaikan, sehingga kita punya hubungan intim dengan Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita, dan kita makin mengenal Dia. Semoga ini bisa membantu kita. Selamat Hari Raya Jumat Agung. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah kami yang bertahta di surga, ya Tuhan kami, biarlah hal ini menjadi satu pengingat kepada kami di momen-momen seperti ini. Kami merayakan Jumat Agung dengan cara berbeda, tapi kami tahu satu hal, kami mau mengasihi Engkau, mencintai Engkau dengan cara yang seperti Engkau inginkan. Biarlah pada pagi hari ini kami belajar arti prinsip kemuliaan, bahwa kami perlu mempermuliakan Engkau terlebih dahulu dalam setiap aspek hidup kami, sehingga Engkaulah yang akan mempermuliakan kami. Sehingga kami bisa belajar juga ya Tuhan tentang prinsip kekekalan, bahwa hal itu adalah tentang mengenal Allah Bapa dan mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan. Sehingga kami akan mendapatkan hal-hal luar biasa, hikmat yang dari Engkau, untuk kaminya nanti bisa mendapatkan sesuatu dari Engkau pula. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah Jumat Agung ini makin mengingatkan kami tentang kematian Kristus Yesus di kayu salib. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.